University Malaya ini kan ya kampus terbaik hitungannya ya kalau di Malaysia ya. Ya, terbaik di Malaysia. Nah, kan nggak mudah berarti juga masuknya gitu. Apa persyaratan yang buat kebanyakan mahasiswa mungkin challenging gitu untuk bisa masuk ke sini ini? Syarat yang paling challenging IELTS. Di bahasa Inggrisnya ya, di IELTS-nya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast. Nah, kali ini saya sebenarnya numpang di rumahnya Mas Fatwa Omidia. Ini Mas Fatwa Omidia ini asal dari mana, Mas? Pekanbaru. Dari Pekanbaru ya. Riau. Dan sekarang kuliah di University Malaya. Di University Malaya ya. Di University Malaya itu apa? Ngambil program studi apa? Kalau namanya Biomedical Engineering. Biomedical Engineering. Kalau di Indonesia biasa dikenal Teknik Biomedis. Oh, Teknik Biomedis. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal gimana ceritanya Mas Fatwa ini ke sini. Ini sebenarnya saya numpang di rumahnya Mas Fatwa. Sudah hampir sebulan ini Mas Fatwa ya. Dari September awal. Dari September awal saya kontak sana sini kira-kira siapa ya di di Kuala Lumpur yang bisa saya tumpangi. Nggak tahu bagaimana ceritanya, terhubung saja sama Mas Fatwa. Makasih atas tumpangannya Mas Fatwa. Oke, gini Mas Fatwa. Ini buat teman-teman pelajar ya di Indonesia gitu yang punya mimpi-mimpi besar gitu. Oh, saya pengen kuliah di negeri, saya pengen kuliah di swasta, saya pengen kuliah di luar negeri kayak gitu. Betul. Nah, gimana ceritanya Mas Fatwa lulus dari SMA Negeri. SMA Negeri ya, SMA Negeri di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Itu bagaimana Mas Fatwa dulu itu begitu lulus itu mempertimbangkan pilihan-pilihan untuk kuliah? Ya, jadi kan kalau SMA itu banyak ya, dapat banyak informasi lah. Dapat Tapi banyak informasi. mostly informasi yang diterima itu kan yang negeri. Ya, Ya, apalagi terutama yang 3 PTN yang famous lah, yang kayak UI, ITB, dan UGM. UI, ITB, UGM itu biasanya referensi yang sampai lah, ke sampai ke Pekanbaru. sekolah. Karena juga di angkatan aku, di SMA aku banyak itu yang anak-anak masuk UGM. Jadi tahun-tahun sebelumnya dari senior-seniornya. Jadi kayak sekolah itu punya hubungan deh sama UGM itu lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan masuk SNMPTN, nah itu banyak tuh kemungkinan masuk UGM gitu, besar chancesnya. SMA-nya Mas Fatwa itu SMA berapa? SMA Negeri 8 Pekanbaru. 8 ya. Dan itu termasuk favorit di sana ya. Oke. Sudah juga sempat survei ke UGM misalnya gitu, Mas Fatwa? Survei ke tempatnya langsung belum. Tapi tahu-tahu informasi UGM di mana, gimana tekniknya, terutama karena aku memang ngejar teknik dari dulu. Oh, suka teknik. Memang suka teknik, memang kuliah targetnya memang teknik, memang nggak lihat fakultas-fakultas yang lain. Jadi memang dilihat lah gimana tekniknya di UGM, terus bandingin dengan yang ITB, dengan yang UI gitu. Oke. Sebelum nanti masuk ke pilihan kuliahnya, passion, minat untuk belajar teknik itu didorong oleh apa itu, Mas? Minat, kalau dari internal sih dari diri sendiri karena suka matematika. Oh, suka matematika awalnya. Suka bermain dengan angka sih lebih tepatnya. Tapi kalau matematika digabung dengan huruf itu juga susah sama saya. Gitu. Jadi matematika dengan angka memang hobi lah. Belajar. Tertarik memang. Angka Tapi kalau dari eksternal itu datangnya dari orang tua. Dulu bapak teknik mesin. Oh, bapak memang ada bakat dan keahlian di situ. Dan juga banyak keluarga itu yang teknik. Jadi memang terinfluence dari eksternalnya keluarga. Oh, dari keluarga memang punya background teknik dan juga punya passion secara internalnya di bidang matematika dan angka gitu. Emang ada ya yang matematika dan huruf itu Ya, kayak ada logika ya? kan Logikanya. himpunan gitu. Saya kalau ketemu angka itu udah fobia dulu, fobia angka aja. Oke, gitu ya. Jadi memang teknik yang ingin dikejar dari awal. Dikejar ya. Terus kemudian, kan mainstreamnya ke UGM atau ke perguruan tinggi negeri di Indonesia gitu. Milih Malaya, gimana ceritanya itu? Salah satu universitas memang terbaik sih di
di Asia Tenggara? Samanya sih ya karena Pekanbaru juga dekat sama Malaysia, banyak info itu UTM, UTM? University Teknologi Malaysia kalau nggak salah namanya, itu di Johor Baru. Di Johor, ya. Deket itu kalau dari Ya kalau jarak sih dekat ya, cuman kalau transportnya cara kesananya yang lebih mudah ke KL Lebih sebenarnya. KL ya. Oke. Jadi karena ya banyak anak-anak yang daerah terutama yang Sumatera itu banyak yang ke UTM kalau milih kuliah luar negeri. Jadi ya tahu informasi dari situ, dan juga sekali pernah liburan ke sini, ada tahu info ini ada universitas ini di Kuala Lumpur. Nah, jadi dicari kan. Dan namanya ketemu ini University Malaya ini. Dan setelah itu dilihat ternyata ada dulu teman satu sekolah, tapi dia kakak kelas, kuliah di sini. Jadi ada sumber referensi, nanya-nanya apa gimana caranya UM, apa yang gimana tekniknya dan macam-macam. Jadi ada yang ditanya lah. Ada referensi untuk referensi, bertanya lah gitu. Itu dia S1 juga di sini waktu itu, kakak kelas itu. Dia S1. Dia S1, tapi dia ngambilnya bagian ilmu komputer gitu. Apa ya, saya lupa prodinya apa. Tapi dia sudah selesai. Udah tinggal nunggu wisuda. Oke. Dan University Malaya ini kan ya kampus terbaik hitungannya ya kalau di Malaysia ya. Ya, terbaik di Malaysia. Kan nggak mudah berarti juga masuknya gitu. Apa persyaratan yang buat kebanyakan mahasiswa mungkin challenging gitu untuk bisa masuk ke sini ini? Syarat yang paling challenging IELTS. Di bahasa Inggrisnya ya, di IELTS-nya ya. Iya, karena tes IELTS itu kan memang berbeda dibanding tes UN. Sekarang nggak ada UN lagi, ujian apapun bahasa Inggris yang pernah dihadapi sama anak SMA. Dari pengalaman saya itu berbeda banget sama IELTS ini. Dan IELTS yang paling penting IELTS atau TOEFL IBT itu. Tapi saya dulu karena ngambilnya IELTS, jadi saya ngerasainnya IELTS itu memang berbeda dari yang lain karena kita dituntut berbicara, speaking, reading, writing, listening. Oke. Terutama yang di speaking sih, karena Speaking ya. kita yang biasanya baca buku dari belajar grammar, ntar tiba-tiba ngomong sama orang yang langsung. Nah, jadi Ini ya kalau nggak pernah praktek gitu ngeblank ya. Ngeblank. Jadi grammar yang tadi udah dihafal rumus-rumusnya, hilang. Kalau tertulis sih oke gitu ya. Ini kan empat mata, hilang semua. Gitu. Iya sih, anak teknik gitu. Kalau ada tes angka juga semacam kalau di Indonesia itu kan ada tes potensi akademik gitu. Kalau kemarin masuknya nggak ada tes. Nggak ada ya? Nilai, ya betul. Oh, cuma masukin nilai ya? Nilai dari SMA ya? Nilai dari SMA ya. Oh, oke. Ya artinya kalau nanti anak teknik kan biasanya di kuantitatifnya itu bagus, cuma di verbalnya itu kurang gitu. Komunikasi Demikian pula kurang. sebaliknya anak sosial jago ngomong, tapi kalau suruh menghadapi yang angka-angka susah gitu. Betul. Nah, oke, tantangannya adalah IELTS. Gimana? Apa yang ditempuh oleh Mas Fatwa untuk bisa mengejar IELTS-nya berapa syarat masuknya itu? Syarat berubah-berubah sih sepertinya tiap tahun. Jadi untuk mahasiswa baru harus diperhatikan syarat-syaratnya itu. Dulu angkatan aku 5,5. Oh, 550. Tapi 5,5. 5,5 ya. Kalau Iya, IELTS itu IELTS. 5,5 ya. Tapi 1 tahun setelah aku 6. Oh, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Dan setiap fakultas punya perbedaan nilai IELTS. Jadi pas masing-masing angkatan aku fakultas 5,5, anak-anak yang ilmu komputer itu 6. 6 apa 6,5? 6 deh. 6. Jadi ada nilainya yang berbeda-beda. Syarat berbeda-beda tiap fakultas. Oke. Tiap fakultas punya kebijakan sendiri berapa skor IELTS-nya gitu ya. IELTS-nya, ya. Oke. Dan selain nilai rapot yang sudah masuk, waktu itu nilai IELTS Mas Fatwa juga langsung bisa memenuhi target minimum 5,5 tadi itu? Iya sih, tapi dulu IELTS aku terpisah. Jadi aku itu dapat surat lulusnya lebih awal, surat keterima lebih awal, karena IELTS aku belum dapat. Nah, habis itu aku ngerjain IELTS-nya, baru submit IELTS-nya ke orangnya. Belum dapat itu maksudnya belum tes gitu? Belum tes ya.
Oh, oke. Terus kemudian begitu tes langsung berapa skor waktu itu? Pas 5,5. Pas 5,5. Untuk bisa mengajar 5,5 itu memang ikut kursus kah atau belajar Dulu otodidak karena kah? pendeknya waktu, singkatnya waktu sih otodidak jatuhnya. Ya belajar gitu ya? YouTube, apa ya belajar di YouTube, dan dulu ada sekali juga kayak les bahasa Inggris gitu yang nawarin uji coba, trial IELTS, uji coba, ya itu latihan satunya. Oh, hebat itu. Sisanya otodidak ya karena waktu sih. Ah. Tapi kalau dulu misal punya banyak waktu, les ya. Oke. 5,5 itu lumayan, itu mungkin setara juga 5 kalau TOEFL ya. Kalau TOEFL ini sekitar 500 lebih lah, 550-an lah. Saya tes IELTS pertama itu dapatnya cuma 5. Dan kemudian harus dikenjot 6 bulan baru dapat 6. Satu strip aja Mas ini ningkatnya. Oke. Terus kemudian masuk sini lah ya, masuk di University Malaya. Betul. Yang paling secara budaya ada kesulitan ya? Enggak ya kalau secara budaya, secara iklim atau situasi perkuliahan gitu, menghadapi tugas-tugasnya gitu, apa yang paling dihadapi itu? Mungkin yang paling susah karena aku lulusan negeri dulu, bahasa Inggris sekali. Karena dulu yang di negeri ya pakai bahasa Indonesia semua kan. Iya. Tapi kalau misalkan ada anak-anak baru yang masuknya dulunya di sekolah mungkin bahasa Inggrisnya lebih kuat, ya itu akan membantu sih. Akan sangat membantu di adaptasi. Ya. Adaptasinya itu, proses adaptasi bahasa itu perlu berapa lama kalau dari negeri kayak pengalaman Mas Fatwa tadi itu? Berapa ya? Ya tapi itu sekitar 2-3 bulanan pertama itu kalau nggak tahu itu ya dicatat Google Translate. Oh gitu. Butuh ketekunan ekstra ya. Apalagi dulu tuh semester pertama tuh aku dapat pelajaran biologi. Nah itu kan ada terms yang berbeda. Kayak misalkan lambung di kita, tapi kalau di bahasa Inggris kan gastric. Oh, gastric. Jadi seperti gitu-gitu yang bahasa itu. Bahasa-bahasa teknisnya gitu lah ya. Bahasa biologisnya yang berbeda itu. Jadi butuh dicatat, habis itu di Google Translate. Atau bahkan direkam nggak sempat? Biasanya gurunya sih ngasih video. Oh, ngasih video juga. Ngasih link video gitu, kita bisa nonton di rumah. Oh, bisa pelajari di rumah ya. Oke. Itu dari kelasnya. Kalau dari pergaulan teman-teman seangkatan atau sekelas Mas Fatwa? Pergaulan kan nggak hanya orang Indonesia gitu maksud saya. Betul. Itu gimana bisa berbaur dengan mereka gitu? Pertama sih agak susah ya karena mungkin baru dikenal secara general pun, dan juga di sini juga yang orang-orangnya pun juga agak bukan yang seterbuka orang Indonesia, cara ngomongnya luwes, ngomongnya itu bukan yang kayak gampang, nggak segampang itu di sini. Tapi ya kalau saya sih suka itu ya kan, ini setiap dimanapun pasti ada sih ini bekerja kelompok itu. Oh, kerja kelompok. Jadi misalkan gurunya yang memilih kelompoknya siapa aja orangnya, nah itu kan kita bisa tahu nih orang ini, tahu gimana sifatnya kita ya. Kalau bekerja kelompok mau nggak mau kita harus ngomong dong. Harus ngomong. Nah, jadi di situ latihan di situ interaksi yang berbaur. Dia tahu kita tahu dia juga. Dari mana saja mahasiswanya? Ada mahasiswa internasional selain Indonesia? Oh, ada malah di Indonesia itu dibandingin sama yang Middle East, itu kita nggak banyak sebenarnya. Oh, Middle East banyak ya? Middle East banyak. Mesir, Saudi, atau yang Qatar, yang gitu-gitu tuh. Middle Eastern banyak. Dan ambilnya teknik? Ada teknik banyak, hampir tersebar. Tapi sepertinya paling banyak itu ilmu komputer sih. Cuman nggak yakin ya, nggak tahu juga. Cuman mereka lumayan banyak. Lumayan banyak ya Middle East tersebar. Ya? Oh, oke. Menarik. Terus ini Mas Fatwa juga ya yang saya perhatikan sekilas saja. Ya, ini kan bagaimanapun di negeri orang, tadi berinteraksi dengan orang dari berbagai macam budaya. Ada Middle East, ada Cina, mungkin juga ada India gitu. Dan kan jauh dari pengawasan orang tua gitu. Apa yang
didapat, dipelajari atau ditanamkan oleh orang tua Mas Fatwa gitu sebagai nilai-nilai yang dipegang ketika harus, kan dulu hidup sama orang tua kan di Pekanbaru, tiba-tiba di sini harus mandiri gitu. Iya sih, betul. Ya ada lah beberapa yang pasti kalau di sisi agama ya tentu menjaga sholat macam-macam itu hal yang wajib ya ditanamkan gitu. Dan kalau misalkan dari sisi cara hidup ya, karena dulu juga kan di domnya sekolah. Oh, ada domnya sekolah Ada domnya itu. sekolah itu. I see, Jadi kita anak-anak internasional dikasih tempat untuk bisa tinggal di situ gitu. Jadi UM kayak ngasih tempat dulu. Oh, yang di college 1, 2 College, sampai jadi kita itu dapat dulu college 12. Nah, di situ memang berkumpul itu 2 lantai dikasih khusus anak internasional semua. I see, Jadi dicampur semua situ, ada yang dari Indonesia, ada yang dari mana-mana lainnya, ada yang dari Bangladesh, dari Egypt, dari mana-mana. Nah, itu ya intinya sih kita ngomongnya harus hati-hati ya, kita nggak tahu kan budaya orang itu. Tentu kalau sensitivitasnya beda-beda. betul, kalau misalkan kita buat jokes Ah, ternyata jokesnya terlalu sensitif dengan mereka jadi nggak cocok apa gimana. lucu buat kita belum tentu buat dia. Ternyata malah dianya tersinggung, bukan garing aja gitu, tersinggung mereka jadi nggak enak. Nah, dan juga disiplin dan juga bersih sih itu intinya. Karena kalau penampilan kan orang lihat kita pertama first impression kan, jadi ini anak ini bersih gitu, jadi enak berkenalan pun enak gitu, nggak perlu aku udah lah nggak usah lah anak ini nggak bersih, dia pun sendiri nggak bisa ngontrol dia sendiri apalagi dia ngomong sama orang lain gitu. Jadi itu sih ya kenapa saya nanya gitu kan, ya meskipun kita berinteraksi sesaat saja kadang kan kadang kan saya nanya joke ini malam mingguan nggak kemana-mana nih gitu, ini anak muda loh. Kalau S1 di luar negeri di barat gitu ya party lah gitu, betul. Party. Gitu. Terus kemudian di sini saya lihat ada Al-Qur'an, sering ada kayaknya jemaah juga ke musola kamu ya kalau pagi subuh gitu. Artinya kan meskipun jauh tidak dari orang tua, nggak nggak ada yang mengingatkan, itu kan kebawa gitu. Ya itulah dari apa yang dibiasakan di rumah. Mungkin awalnya merasa nggak enak, tapi ya di situ cara tertanamnya. Tertanamnya di situ ya, dan itu bermanfaat ya, di sampai sekarang ya, sampai di sini. Oke, ini berarti sudah semester berapa Mas Fatwa ini? Nah, berarti Oktober depan semester 7. Udah semester 7 ya, dan kemarin baru internship. Selesai magang lah istilah kita, magang. Selama berapa lama magang itu? 10 minggu. 10 minggu ya. 10 minggu ya. Oke, ini kan sebentar lagi setelah magang ada penulis skripsi nggak sih kalau di sini istilahnya? Kalau di sini istilahnya final year project ya, kurang lebih sama. Final year project. Dan itu mesti nulis semacam report gitu atau? Iya, tulis semacam report. Jadi lecture-nya kasih kita title. Nah, habis itu kita pilih title-nya, habis itu ya kita kerjain title itu dengan di bawah supervision dari guru lecture yang kita pilih. Supervision dari lecture-nya tadi itu. Betul. Oke. Nah, nih kalau nanti katakan semester 8 itu selesai gitu. Inginnya Mas Fatwa mau tetap berkarir di Malaysia atau pulang balik ke Indonesia? Kalau itu sih belum ada plan karena juga nggak tahu gimana ya. Tapi ya antara ada rencana melanjutkan S2 atau tetap ada kerja atau gimana itu belum tahu. S2. Itu masih ada opsi, itu masih dipikirkan. Cuman kalau dilihat-lihat dari ya banyak orang yang mengatakan ya karena jurusan aku juga teknik biomedis, meskipun teknik ada hubungannya sama kesehatan. Yang mana kita tahu orang Indonesia kan lebih banyak. Tentu kebutuhan kesehatan juga lebih banyak kan di Indonesia daripada sini. Jadi secara market value ya Indonesia jauh lebih menguntungkan dibanding sini. Cuman itu kebutuhannya tadi, lebih tinggi di sana. lebih tinggi. Oke. Atau menikah dulu malah. Kalau S2 di sini juga ada semacam S2-nya gitu? Ada graduate program-nya? Ya ada sih S2-nya. Tapi pilihannya adalah kerja sebagai profesional di bidang
teknik biomedis ya? Iya, kalau bisa sih Oke, yang selaras lah, yang sejalan dengan. Oke. Soalnya kalau ya tadi kalau S2 mau S3 kan berarti juga bisa jadi akademisi di bidang Bisa. itu juga selain praktisi ya, praktisi. Oke. Ya oke deh gitu Mas Fatwa ya. Makasih sudah berbagi. Teman-teman semuanya, Wonder People, itu salah satu cerita tentang teman kita, Mas Fatwa, yang lulus dari SMA di Pekanbaru, melanjutkan kuliah ke luar negeri, berani menghadapi tantangan dengan dirinya sendiri gitu, dan insya Allah sebentar lagi akan lulus ya Mas Fatwa. Insya Allah tahun depan. Ya, kita berdoa sukses dan berkah selalu Mas Fatwa. Amin. Dan katanya besok mau pulang kampung ya. Iya. Salam buat orang tua di rumah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.